Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan anak-anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali. Pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Akan berbicara tentang persiapan pelaksanaan penerimaan siswa baru SMK Negeri 1 Boyolali, khususnya untuk jurusan OTKP atau perkantoran. Oleh karena itu kita sapa beliau Ibu Endang Ganggowati SPD. Selamat pagi Bu Endang. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Endang Ganggo kok kelihatannya agak senyum-senyum ini. Di samping Ibu Endang Ganggowati ada alumni Mbak Sri Lestari, sarjana magister ya. Sarjana manajemen, maaf. Ya, Mbak Sri Lestari SM, sarjana manajemen. Selamat pagi, Mbak. Ya, pagi Pak Ridwan. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Sudah. Alhamdulillah sudah punya momongan? Sampun. Alhamdulillah. Baik, Bu Endang Ganggo maupun Mbak Sri Lestari, bincang-bincang kita pada pagi hari ini atau ngobrol kita pada pagi hari ini seputar penerimaan siswa baru Bu Endang Ganggo. Iya Pak. Berkaitan dengan penerimaan siswa baru, nanti kita harus banyak ngobrol karena banyak anak yang sudah menanyakan berkaitan dengan penerimaan siswa baru. Bu Endang Ganggo, Ya, itu Bu Endang Ganggo sudah sangat familiar di anak-anak khususnya di jurusan OTKP ya Bu ya. Iya Pak. Jadi sangat-sangat terkenal sekali. Sebenarnya Bu Endang Ganggo itu masuk sejak tahun berapa sih Bu Endang Ganggo itu? Kalau saya masuk ke SMK Negeri 1 Boyolali tahun 2010 Pak. 2010. Iya. Artinya sudah 12 tahun ya Bu ya. Iya Pak. Apa mungkin ada atau sebelumnya di mana Bu? Sebelumnya saya mengajar di SMK dan SMA Bhinneka Karya Teras. Oh, Teras Bu ya. J. Oh, jadi di sana juga SMA, juga SMK. Ya. Jadi pengalaman Bu Endang Ganggo ini betul-betul luar biasa, sudah sangat banyak sekali khususnya di perkantoran ya Bu ya, jurusan perkantoran ini. Baik Bu Endang Ganggo, masuk pada materi kita Bu Endang Ganggo berkaitan dengan persiapan penerimaan siswa baru. Mungkin sebelum kami masuk ke sana, monggo Bu Endang Ganggo untuk bisa menyapa calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali, khususnya untuk calon-calon jurusan OTKP Bu. Monggo Bu Endang Ganggo. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak calon didik peserta di SMK Negeri 1 Boyolali. Saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian OTKP sedikit menyampaikan tentang perkantoran, gambaran saja sedikit begitu Pak ya. Untuk OTKP yang akan diberikan di jurusan OTKP itu sangat banyak, dan pada saat sekarang ini kebetulan ada sedikit perubahan nama. Kalau yang dulu namanya administrasi perkantoran, sekarang namanya otomatisasi tata kelola perkantoran. Kemudian nanti ke depan mungkin juga ada sedikit geser lagi, perubahan, namanya manajemen perkantoran dan layanan bisnis, seperti itu Pak. Tetapi untuk mata pelajaran yang dipelajari itu pada prinsipnya sebenarnya semuanya sama. Artinya yang dipelajari sekitar tentang kesekretariatan. Di situ nanti dipelajari bagaimana menjadi seorang sekretaris yang profesional, bagaimana memberikan layanan prima kepada pelanggan ataupun melayani kepada masyarakat, ataupun memberikan istilahnya hal yang harus kita berikan kepada pimpinan untuk tanggung jawab kita sebagai seorang pegawai atau pekerja, seperti itu. Dan materi-materi yang dipelajari nanti sangat menyenangkan, yaitu sebagai seorang sekretaris kita harus pandai berkomunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini sangat banyak yang kita perlukan, baik itu nanti pada saat kita bertelepon, pada saat kita memberikan pelayanan kepada orang lain, kemudian menjadi pendengar yang baik, menjadi seorang pembicara yang baik, dan banyak hal lagi yang lainnya Pak. Dan itu nanti sangat menunjang sebagai seorang karyawan ataupun
pekerja di masa yang akan datang. Seperti iya, itu, Pak. gitu, ya. Terima kasih Bu Endang Ganggo. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kami, saya akan mencoba dengan Bu atau Mbak Sri Lestari. Tolong bisa menyapa calon peserta didik baru, karena ini adik-adik Mbak Tari nantinya. Monggo Mbak Tari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. untuk calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali, saya sebagai alumni sangat bangga jadi alumni dari SMK Negeri 1 Boyolali. Jadi untuk itu saya harap untuk calon peserta didik baru nanti antusiasnya untuk ikut peserta didik baru, karena banyak banget pengalaman yang saya dapatkan, pengalaman terutama untuk korelasi dengan pekerjaan saya saat ini. Gitu saja, Pak. Terima kasih Mbak Sri Lestari. Semoga anak-anak atau calon peserta didik baru nanti setelah mendengar baik dari Bu Endang Ganggo maupun Mbak Lestari nanti semuanya sudah geregah langsung bisa menyerbu untuk jurusan OTKP atau perkantoran ini. Saya kembali ke Bu Endang Ganggo, Ya, Pak. berkaitan dengan penerimaan siswa baru, Bu. Ini banyak anak sekali yang masuk di media sosial, utamanya di WA grup kami untuk calon peserta didik baru itu. Pertanyaannya itu berkisaran antara berapa jumlah kota untuk yang diterima jurusan perkantoran, Bu, ini, Bu. Oh iya, baik Pak. Iya. Untuk kota di SMK Negeri 1 Boyolali, OTKP khususnya itu Iya. menerima 2 kelas. 2 kelas ya, 2 Bu? kelas dan satu kelas berisi 36. 36, berarti Jadi semuanya ada 72 siswa. ya. Oke, ya, Pak. Bu Endang Ganggo, ini kan anak-anak kita itu apakah memang spesialis atau gimana, Bu? Sebenarnya apakah ada spesifikasi khusus, Bu, untuk jurusan OTKP ini? Kalau kita melihat itu kok rata-rata anak-anak jurusan OTKP itu kok cewek, Bu ya? Apakah memang ini ada spesifikasinya atau mungkin bisa untuk cowok atau laki-laki masuk ke jurusan OTKP, Bu? Monggo, Bu. Ya baik Pak, untuk spesifikasi sebenarnya pada prinsipnya tidak harus semuanya cewek. Gitu. Tetapi sebagian besar memang yang pengen di sekretaris atau di OTKP itu kebetulan sebagian besar cewek, tetapi ada juga yang cowok diterima di SMK Negeri 1 Boyolali. Dan saya masih ingat sekali ada satu siswa yang cowok ke SMK Negeri 1 Boyolali, namanya Okta. Dia pingin setelah lulus tuh pengennya di polisi, Pak. Tapi daftar sampai 3 kali nggak keterima. Akhirnya dia masuk ke D3 sekretaris. Sekarang ini diterima di Bank Jateng, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Oh, luar biasa. Jadi prinsipnya tidak ada spesifikasi khusus, Bu ya. Misalnya untuk perempuan itu tidak ya, Bu ya. Berarti laki-laki pun juga bisa masuk untuk di jurusan OTKP. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, jadi karena mungkin anak-anak salah informasi atau mungkin kurang informasi, pengertiannya untuk OTKP itu hanya khusus anak perempuan. Padahal boleh laki-laki pun bisa masuk ke jurusan OTKP. Baik, Bu, terima kasih Bu Endang Ganggo, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak gitu, Bu ya. Iya, utama untuk yang laki-laki. Baik, masih ke Bu Endang Ganggo. Ya, Pak. Bu Endang, ini kan perkembangan atau dengan adanya kurikulum yang baru, bahwa untuk SMK itu kan harus link and match ya, Bu ya. Oh iya, Pak. Link betul. and match harus, atau dengan bahasa sekarang dengan istilahnya kawin kan gitu ya, Bu ya. Betul, Pak. Fasilitas, Bu. Bicara tentang fasilitas khususnya untuk OTKP, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar ini seperti apa, Bu? Barangkali anak-anak juga pengen ngerti apa fasilitas yang dimiliki oleh OTKP ini, Bu. Ya, baik Pak. Untuk OTKP, fasilitas yang kami miliki, yang pertama ruang kelas itu sudah ada pasti. Kemudian berikutnya, yang kedua yaitu ruang lab OTKP. Ruang lab OTKP ini sekarang sudah sangat lengkap, dari tempat meja untuk resepsionis, kemudian komputerisasi, kemudian telepon, tempat untuk filing kabinet, kemudian
untuk faksimil ataupun lainnya di tempat kami lab OTKP sangat lengkap. Berikutnya yang ketiga, mini office. Ruang lab mini office ini adalah ruang simulasi otomatisasi tata kelola perkantoran. Di sini dipakai praktek untuk jurusan OTKP sehingga bisa menjadi tempat praktek bagaimana menjadi seorang pimpinan, bagaimana menjadi seorang sekretaris, ataupun menjadi resepsionis. Jadi ruangan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga ruangan itu bisa dipakai praktek benar-benar sebuah perkantoran. Dan sekali lagi untuk OTKP itu bukan semata-mata nanti ke depan menjadi seorang sekretaris. Bisa jadi nanti ke depan kalau memang melanjutkan kuliah atau sesuai dengan jurusan yang diinginkan itu bisa jadi menjadi seorang akuntan ataupun seorang pimpinan. Karena memang benar Pak, dari murid saya ada yang bisa menjadi seorang akuntan. Sekarang kebetulan posisinya di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dia itu kuliah setelah lulus dia kuliah di UGM dan masuk ke PLN, sekarang menjadi seorang akuntan. Begitu Pak. Berarti untuk anak OTKP itu juga bisa masuk di perguruan tinggi yang bergengsi juga ya, termasuk UGM Pak, juga betul, ya. Betul, itu saya juga waktu itu benar-benar merasa bangga karena ternyata dari siswa OTKP dari SMK Negeri 1 Boyolali bisa masuk ke UGM. Iya. Kemudian ada juga yang siswa kami masuk ke UNS maupun ke UNES. Jadi gitu, misalnya anak SMK 1 Boyolali khususnya untuk jurusan OTKP masuk UGM, UNES, Undip, UNY itu artinya sudah biasa ya. Termasuk mungkin yang anak-anak yang di STAN bisa juga ya kan bisa ya? Jadi Pak. Iya, betul Pak. Karena kemarin juga banyak anak yang TKJ, multimedia juga malah banyak diterima di STAN juga gitu. Pak, iya. Terima kasih Bu Endang Ganggo. Saya mencoba untuk bisa komunikasi dengan Mbak Sri Lestari. Mbak Sri Lestari, dulu Pak. alumni dari SMP mana? Dulu dari SMP 5 Boyolali Pak. Oh, SMP 5 ya, yang ada di Winong itu ya. Kesan pertama Mbak, kalau dulu kan lingkungannya SMP kan ya mungkin tingkat kecamatan gitu ya Mbak ya. Sekarang setelah mau masuk di SMK 1 Boyolali itu kesan pertama apa Mbak? Saya masuk di SMK itu kesan pertama saya tuh bangga yang pasti. Bangga ya. Bangga karena kalau dari SMP ke SMK kan dari segi apapun juga berbeda, baik dari lingkungan, dari pertemanan, terus dari gedungnya juga, fasilitasnya lebih lengkap. Kesan pertama itu. Yang menarik saya itu masuk sini itu karena identitas di sini itu kan seragamnya ungu ya Pak ya. Dari seragamnya. Iya, dari seragamnya itu kan ungu ya, kayak identitasnya itu menarik. Dari kejauhan udah kelihatan ya. Dari itu itu siswa SEMEA kan. Iya, SMK 1 gitu ya. SMK 1 itu. Kalau lebih spesifik Mbak, apa yang menarik Mbak Lestari ini mengambil jurusan OTKP atau perkantoran? Perkantoran. Kalau dulu saya itu mengenalnya administrasi perkantoran. Iya. Kalau saya yang menarik saya itu karena di jurusannya Pak. Kalau administrasi perkantoran itu kan lebih spesifiknya di administrasi. Kayak gitu ya. Kalau di setiap perkantoran pasti membutuhkan perkantoran. Ya. Apalagi di jurusan sekretariat. Sekretariatan itu pasti di semua kantor sangat dibutuhkan. Jadi kan peluang kerjanya lebih banyak. Jadi yang menarik untuk masuk di SMA bukan dari apa itu Pak, enggak dari fasilitasnya juga, termasuk itu juga. Tapi memang sejak dari lulus itu memang sejak awal sudah kepengen mengambil perkantoran gitu, atau mungkin yang lainnya? Kalau sebelumnya karena belum tahu semua jurusan ya, kalau dulu kan ada akuntansi, multimedia. Kalau dulu kan kayak ikut tes tertulis dulu. Iya. Alhamdulillah juga keterima di administrasi perkantoran. Terus lihat sini, oh administrasi kayak peluang kerjanya itu banyak gitu ya. Jadi memang sebelum masuk sudah mengikuti semacam bimbingan, ada tes itu ya yang itu. Ternyata mengambil jurusannya memang sudah ke perkantoran itu ya. Perkantoran memang sejak awal sudah niatnya untuk ke perkantoran ya. Jadi mungkin ini saya tegaskan, artinya jangan sampai nanti anak-anak yang mau masuk ke SMK 1 Boyolali itu jangan sampai salah ambil jurusan. Mau kepengen ke
OTKP nanti malah yang lainnya, sehingga nanti gelo misalnya. Tapi kalau memang sudah didasari pokoknya mau ngambil apa ya? Itu. Iya. Kembali masih ke Mbak Lestari ya. Tadi sudah keliling-keliling belum tadi? Tadi Sudah dikeliling sama Bu Ganggo. Bu Ganggo. Nah, Iya. pertanyaan saya, melihat perkembangan khususnya untuk jurusan OTKP sewaktu Mbak Lestari menjadi siswa di sini dengan saat ini perkembangannya seperti apa? Perkembangannya luar biasa ya Pak, ya udah jauh banget dari dulu saya sekolah sampai sekarang. Itu baik dari segi ruangan, terus sekarang ternyata dari gurunya juga sudah banyak. Gurunya banyak sekali. Banyak banget iya. sekarang kayak itu siapa dulu sekarang Nggak siapa? kenal itu ya. Jadi dari tadi masuk ke ruangan kayak mini office ya Mini tadi office-nya. ya. Mini office-nya itu udah bener-bener kayak di ruangan Kantor betul ya. betul ya. Iya. Udah ada direktur utamanya, udah ada resepsionisnya, untuk alat-alat prakteknya juga Iya, udah iya. lengkap seperti di kantor saya. Luar biasa. Omong-omong Mbak Lestari ini sekarang kerja di mana? Saya sekarang di customer service kantor pusat BMT Tumang Boyolali. BMT Tumang yang ada di Penggung itu ya, Penggung itu Penggung. bagian customer-nya ya. Customer service-nya. Pertanyaan saya Mbak, apakah ada korelasinya Mbak? Maksud saya, apakah antara pelajaran dulu yang diberikan pada waktu di SMK 1 Boyolali dengan yang dikerjakan Mbak Lestari saat ini, apakah ada hubungannya? Tentu ada banyak sekali Pak. Itu baik dari untuk segi pelayanan prima, dari etika komunikasi. Etika komunikasi. Terus ada kearsipan dulu juga ada kearsipan. Saya juga iya. bagian kearsipan juga ada. Terus banyak sekali sih Pak. Terus kalau di lulusan dari SMK itu di BMT Tumang juga banyak. Itu aja ada juga yang sebagai marketing itu juga ada. Terus di bagian admin gitu juga ada. Jadi bisa gitu ya? mencakup beberapa bagian juga. Oh ya luar biasa kalau gitu. Saya kembali ke Bu Endang Ganggo. Ya, Pak. Tadi dari apa yang disampaikan Mbak Lestari tadi, ternyata apa yang ditekuni Mbak Lestari saat ini ternyata ada korelasinya. Kemudian bisa anak-anak bisa menempati atau memasuki di berbagai macam perusahaan, termasuk bagian-bagiannya ya Mbak ya. Pertanyaan saya Bu Endang Ganggo, apakah waktu masih pembelajaran di SMK 1 Boyolali ini pelaksanaan prakerin Bu saya anggap, ini anak-anak diarahkan kemana atau di seperti apa Bu gambarannya? Ya, Bu Endang? baik. Untuk prakerin dari jurusan OTKP, kami menempatkan di berbagai tempat gitu ya Pak istilahnya. Yang pertama yaitu di daerah Solo itu ada di Jasara Harja. Jasara Harja. Kemudian ada itu di perkantoran juga ya Bu ya? Iya, itu perkantoran yang sudah menerapkan tentang digitalisasi. Digitalisasi ya. Oh iya. Kemudian yang kedua yaitu ada di Universitas Sahid. Ada di hotel Solo Baru. Itu juga ada. Yang di Viv Hotel itu juga ya. Iya. Kemudian kalau sebelum Covid itu ada yang ada di UMS, tapi karena pada saat Covid ini dipending. Berikutnya ada di Jogja, The Luxton juga ada yang di hotel-hotel juga ya. Salatiga juga ada, Sri Hotel. Kemudian di Cafe Banaran itu ya Pak. Ya, Banaran Semarang itu kemudian juga. Kemudian kalau di Boyolali hampir semua perkantoran. Seluruh perkantoran ya Bu ya. Negeri ya Pak berarti ya. Itu perkantoran anak-anak pada ditempatkan di situ Pak. Oh, jadi tidak hanya istilahnya anak-anak perkantoran job trainingnya hanya di kantor dinas saja, tidak ya Bu ya? Tidak, ternyata Pak. Di perusahaan juga ada, di perhotelan juga ada, ya, Pak. Di rumah makan juga ada, ya. Tetapi tetap link and match cocok sesuai dengan tupoksinya atau jurusannya gitu ya. Betul, luar Pak. biasa Bu Endang Ganggo. Bu Endang, ini masih satu pertanyaan lagi Bu. Tadi ternyata Mbak Tari dalam menyampaikan apa tadi pengalaman tadi waktu masih di SMK 1 Boyolali ya Mbak ya, waktu masih menjadi murid, waktu
melaksanakan PKL, kemudian sejak awal sudah dibangun niatnya untuk masuk di jurusan perkantoran, kemudian sekarang juga digeluti di bidang perkantoran. Sebenarnya Bu Endang Ganggo atau di selaku K3 OTKP itu bagaimana Bu Endang Ganggo untuk menumbuhkan kiat-kiat semangat anak untuk bisa memasuki dunia kerja atau mungkin berwirausaha, itu seperti apa Bu Endang Oh Ganggo? iya, baik Pak. Untuk usaha kami sebagai tim di OTKP, beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan untuk siswa-siswi Iya. di kelas 11, dan itu kemarin di awal dilakukan dengan cara pelatihan oleh guru-gurunya atau pembimbing-pembimbingnya. Iya. Kemudian berikutnya setelah itu anak-anak ditempatkan di ruang unit produksi. Di situ anak-anak diberi kesempatan untuk belajar tentang bagaimana mempraktekkan alat-alat yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di situ dengan praktek untuk ngeprint, kemudian menjilid, kemudian cetak foto, itu akhirnya anak-anak bisa mempraktekkan, bisa mendapatkan uang. Dan mengenai penanganan keuangan itu juga dihandle oleh anak-anak Pak. Jadi kita membimbing tapi anak-anak yang melakukan sampai pada pembelian jika bahan bakunya habis Pak. Anak sendiri juga? Iya, itu jadi langsung anak-anak yang menangani. Berarti sudah belajar untuk diberikan kepercayaan. Ya, insya Allah itu sudah ya? Pak. Iya. Dan juga mungkin di materi pelajaran PKK itu diberikan kesempatan untuk menjual produk-produk yang bisa jadi dari orang tuanya atau dari tetangga yang menjual barang, nanti dibawa ke sekolah, dijual kepada teman-temannya. Misalnya makanan seperti itu Pak. Itu. Ya, anak perkantoran saja udah sampai segitunya iya, ya Bu ya? mau Pak, dan itu nggak malu anak. Lah makanya untuk bisa menumbuhkan sampai anak nggak malu ini tadi kan, karena kadang anak sekarang itu kan lebih diunggulkan atau ditonjolkan malunya gitu. Ya bukan malunya Pak, lebih ke kemauan untuk mempraktekkan. Ternyata kan setelah itu kan anak luar biasa. Untuk menumbuhkan kiat itu tidak semudah gitu ya. Iya betul Pak. Iya. Salah satunya yaitu kemauan harus ada dan punya komitmen untuk belajar dan mau belajar serta mencobanya. Iya. Terima kasih Bu Endang Ganggo. Mungkin satu lagi pertanyaan saya Bu. Ini banyak yang ditanyakan oleh anak-anak calon peserta didik baru. Pak, kalau saya nanti setelah lulus dari SMK 1 Boyolali mengambil jurusan perkantoran atau OTKP, itu nanti saya bekerja di mana? Atau saya bisa bekerja apa? Ini Bu. Maka apa Bu? Outcome anak setelah lulus dari SMK 1 Boyolali nanti kira-kira anak bisa bekerja apa Bu nanti Bu? Iya, baik. Untuk outcome-nya, kalau dari lulusan SMK itu kan memang ada tiga hal ya Pak. Satu, B itu bisa bekerja, M-nya melanjutkan, B-nya wirausaha. Nah, anak-anak untuk yang bekerja itu bisa menjadi sekretaris kantor ataupun administrasi kantor. Untuk administrasi kantor itu banyak di bidang, baik itu nanti administrasi di bidang pemasaran, di bidang kepegawaian, bisa di atau di apa ya istilahnya, administrasi ya, karena membutuhkan, semua kantor itu membutuhkan, jadi bisa di bidang mana aja. Artinya termasuk kantor itu tidak hanya kantor dinas saja Bu ya, Pak, bisa kantor perusahaan, bisa kantor perhotelan, bisa kantor di perbankan, nah betul, gitu ya. Pak, dari berbagai lembaga juga bisa. Jadi jangan sampai timbul image nanti cuman kantor dinas gitu ya. Enggak Pak, di mana-mana bisa. Berikutnya bisa menjadi seorang MC, karena kita di materi tentang humas keprotokolan itu diajari bagaimana menjadi seorang MC yang baik. Tentang komunikasi diajarkan bagaimana menjadi seorang yang profesional. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya bisa menjadi karena kita ada materi tentang kas kecil, bisa menjadi akuntan juga Pak. Karena tadi disampaikan oleh Mbak Lestari ya Mbak, ada yang diterima di bagian keuangan, seperti itu. Dan selanjutnya kalau memang anak nanti bisa melanjutkan seperti yang saya sampaikan tadi, saya masih ingat sekali namanya Mbak Resana, kuliah di UGM, meskipun dia ambilnya di 3, tapi dia lulus bisa diterima di PLN sebagai akuntan. Mungkin di yang lain juga banyak yang keterima. Berarti kalau misalnya MC itu berarti anaknya memang pandai bicara, penampilannya oke, menarik, harus berhadapan dengan orang banyak, kan seperti itu Bu ya. Ya sekarang ini untuk yang terkenal
mungkin yang di EO itu ya EO Pak, ya, event EO ya. organizer itu juga Iya, sebenarnya sangat menunjang bagi anak-anak OTKP untuk Iya. berkiprah di situ Pak. Iya, memang banyak sekali anak-anak kita yang sudah mandiri, khususnya di IO ini, Iya. berkaitan dengan mungkin di pernikahan, Iya, Pak. Betul, kemudian betul. masih lagi di kegiatan pameran-pameran. Ternyata anak-anak kita juga banyak yang di sana Ibu ya. Ya betul Pak. Ya luar Ya. biasa sekali gitu. Ya terima kasih Bu Endang Ganggo dan Bu atau Mbak Sri Lestari yang pada siang hari ini atau pagi ini telah hadir untuk bincang-bincang pagi dalam rangka untuk menyampaikan profil khususnya di SMK 1 Boyolali, utamanya lagi adalah jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Barangkali hanya ini Bu yang perlu disampaikan. Monggo Bu Endang Ganggo untuk bisa menyapa anak untuk lebih menarik lagi untuk menyapa ke calon peserta didik baru. Monggo Bu. Baik, anak-anak calon peserta didik ke SMK Negeri 1 Boyolali silakan mengambil jurusan OTKP dan seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa hal yang menonjol di jurusan OTKP bisa menjadi seorang sekretaris, bisa menjadi seorang staf administrasi, bisa menjadi MC, bisa menjadi IO, bisa menjadi seorang akuntan juga. Untuk itu silakan mendaftarkan dengan secepatnya dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Lestari tadi, berbagai hal yang ada di sekolah kami SMK Negeri 1 Boyolali, ada lab OTKP, ada mini office, ada UP produksi, baik itu yang bagian-bagian digital maupun di fotokopi. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan satu Pak. Fotokopi itu untuk yang OTKP sekarang diberi kesempatan untuk mengelola, sehingga siswa bisa belajar tentang mesin fotokopi dan kemudian nanti bisa menjalankannya sehingga nanti ada hasil yang bisa dipakai sebagai pijakan untuk masa depan menjadi seorang yang sukses. Oh iya, termasuk nanti bisa anak yang misalnya sudah lulus, misalnya mau berwirausaha fotokopi, penjilitan dan sebagainya, artinya sudah siap. Ya, Pak. Gitu ya Bu Endang Ganggo ya. Pak. Terima kasih barangkali Mbak Tari untuk mau menyapa dan pesan terhadap anak-anak calon peserta didik baru khususnya untuk jurusan OTKP Mbak. Monggo. Baik, pesan untuk calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali. Ya. Ayo segera untuk pendaftaran di SMK Negeri Boyolali karena nggak salah pilih dan jangan sampai nanti udah lama kelewatan gitu. Nyesel loh nggak dari awal daftar sini, nggak akan nyesel juga kalau udah bergabung sama SMK Negeri 1 Boyolali. Terima kasih Mbak Lestari, terima kasih Bu Endang Ganggo, terima kasih anak-anak calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Boyolali khususnya untuk jurusan OTKP. Ayo segera persiapkan, jangan sampai salah, jangan sampai lupa, tetap masuk di jurusan OTKP, otomatisasi tata kelola perkantoran. Terima kasih. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.